sharing tentang toilet training Lashira. Tonton terus ya Bunda. Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman pribadi aku mengajarkan toilet training kepada Lashira. Untuk Lashira sendiri, toilet training itu dimulai ketika usia 18 bulan atau 1,5 tahun dan berhasil dalam waktu 7 hari saja tanpa Cloudy dan tanpa potty training. Mudah-mudahan di sini siapa nih yang lagi galau anaknya mau toilet training? Tetap semangat terus ya Bunda. Jadi kunci sukses untuk toilet training itu ada dua. Yang pertama itu kesiapan orang tua dan yang kedua kesiapan anak itu sendiri. Untuk kesiapan orang tua di sini Bunda harus menyiapkan mental dan harus menyiapkan sabar yang banyak dengan keriuhan-keriuhan yang akan terjadi ketika toilet training. Dan untuk anak sendiri, itu kita harus melihat kesiapan anak kita untuk toilet training. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lainnya ketika kita memulai toilet training. Soalnya akan berbeda kesiapan antara satu anak dengan anak yang lainnya Bunda. Nah, berikut ini ada beberapa ciri-ciri anak siap toilet training. Yang pertama, tanda fisik, yaitu ketika anak sudah lancar berjalan dengan stabil, bahkan berlari dengan stabil. Yang kedua, anak dapat duduk dengan tenang dalam satu posisi selama 2-5 menit. Dan yang ketiga, itu anak bisa mengikuti perintah sederhana. Seperti contohnya, Dek, tolong ambilkan benda itu ya. Seperti itu, Bunda. Nah, sekarang aku mau sharing tentang beberapa langkah yang aku lakuin dalam melakukan toilet training untuk Lashira. Simak ya, Bunda. Yang pertama sendiri, aku memasang target ketika 1,5 tahun itu aku ingin Lashira untuk bisa toilet training atau bisa untuk pipis di kamar mandi. Untuk yang kedua, itu aku melakukan sounding. 1 bulan sebelum toilet training, aku selalu melakukan sounding kepada Lashira, yaitu dalam bentuk kata-kata seperti, Dek, bulan depan Adek sudah 1,5 tahun, Adek waktunya lepas pampers ya. Nanti kalau Adek mau pipis, Adek bilang ya, kita pipis di kamar mandi. Begitu terus, aku melakukan sounding selama kurang lebih 1 bulan. Untuk sounding sendiri itu bisa dilakukan kapan saja, bisa sambil bermain atau bisa ketika akan tidur. Untuk yang efektif sendiri itu ketika akan tidur malam. Selanjutnya yang ketiga, mengajak anak terlibat langsung saat Bunda akan buang air kecil. Dan melibatkan anak secara langsung ketika Bunda akan buang air kecil itu, anak kita akan semakin cepat menangkap cara bagaimana orang dewasa itu buang air kecil, seperti itu. Yang keempat, ajak anak untuk ke toilet saat akan tidur malam, tidur siang, ataupun bangun dari tidur malam dan tidur siang itu tadi. Yang kelima, ajak anak ke toilet setiap 2 jam sekali. Yang keenam, ajarkan anak untuk bilang pipis. Untuk Lashira sendiri, ketika saya mengajarkan toilet training itu dia sudah bisa bilang beberapa kata. Kemudian saya ajarkan, Dek, nanti kalau mau pipis bilang ya, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa langkah-langkah yang saya lakukan untuk melakukan toilet training kepada Lashira. Tapi tidak berjalan dengan lancar ya Bunda. Ketika sudah 7 hari itu dia sudah bisa sendiri. Tapi selama 7 hari itu ada beberapa drama ya pastinya Bunda-Bunda. Ya, contohnya ketika dia pipis, dia bilang pipis, tapi pipisnya itu sudah berceceran kemana-mana. Jadi kita harus sabar dan paten untuk menggantikan celana anak kita dan mengelap sisa ompolnya tadi. Kalau untuk BAB sendiri, Lashira sudah bisa sebelum dia bisa buang air kecil. Itu langkahnya ketika Lashira menunjukkan ciri-ciri akan buang air besar, saya langsung bawa ke kamar mandi. Jadi saya bilang,
Dek, ini namanya pup. Jadi nanti kalau adik mau pup, adik bilang ya, seperti itu. Nah, itu tadi langkah-langkah melakukan toilet training dari saya, Bunda. Semoga bunda-bunda semua dimudahkan untuk melakukan toilet training anak. Semangat terus ya, Bunda. Bye-bye.